butuh waktu 2 jam berkendara dari Jakarta Selatan via tol Bocimi untuk menuju Bukit Algoritma di Sukabumi, Jawa Barat yang ternyata lokasinya sudah terdata di Google Maps. Padahal proyek ini bahkan belum memulai pekerjaan apapun. Budiman Sujatmiko sebagai inisiator Bukit Algoritma mengajak kami ke sebuah bangunan resort sepi pengunjung yang disebut akan menjadi epicenter dari pusat pengembangan industri teknologi 4.0. Di area seluas 888 hektar atau setara dengan 822 lapangan sepak bola berstandar FIFA yang terletak di kawasan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat inilah akan dibangun pusat pengembangan teknologi bernama Bukit Algoritma. Bukit Algoritma ini digadang-gadang serupa tapi tak sama dengan Silicon Valley di Amerika Serikat. Ilmu pengetahuan teknologi yang paling maju. Nanoteknologi, bioteknologi, teknologi kuantum, semikonduktor, teknologi penyimpanan energi, ya. Karena hanya luas 888 hektar, juga yang sebaik lainnya untuk disewakan bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Nanti di sini kita akan sediakan juga para venture capital, inkubasi, akselerasi startup anak-anak muda maupun orang-orang desa yang nanti kita bisa biayai jika memang inovasi mereka bagus. Sekaligus kita akan amankan pasarnya dan kita buka bagi para investor dari BUMDes, dari desa untuk berinvestasi juga. Untuk mewujudkan mimpi besar itu, Budiman sebagai pemilik PT Kiniku Nusa Kreasi yang bergerak di bidang penyedia jasa internet sejak 2018 menggandeng seorang pengusaha kelapa sawit bernama Dani Handoko untuk kemudian membuat perusahaan kerjasama operasional atau KSO. PT Bintang Raya Loka Lestari adalah perusahaan pemilik lahan yang nantinya akan dibangun menjadi Bukit Algoritma. Sebuah proyek prestisius yang dicanangkan oleh politisi Budiman Sujatmiko dengan nilai sebesar 18 triliun rupiah. Perusahaan milik Dani Handoko ini bergerak di bidang perkebunan yang mayoritas lahannya digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, di lahan seluas lebih dari 1.000 hektar di kawasan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini juga dibangun hotel, sarana olahraga, dan juga sejumlah villa yang sayangnya dalam kondisi terbengkalai. Dani Handoko menyebut ia tertarik berinvestasi di proyek ini lantaran sesuai dengan konsep yang ia ajukan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus Cikidang Sukabumi sebagai tempat wisata, fungsi sains dan teknologi. HGB, iya HGB. Ada yang sudah terbit sertifikat, ada yang sudah berupa itisar persetujuan. Jadi gini, terakhir terdaftar. Tapi mungkin dengan penyesuaian setelah terbitnya PP yang baru kemarin, yang nomor 40 Februari atau Maret 2021 ini, ya kita nanti akan mengajukan lagi, tapi ya karena yang ngajuin ke beliau-beliau kan gubernur, bupati. Ya jadi nanti kita ikut kebijakan pemerintah daerah. Peletakan batu pertama akan dimulai pada pekan kedua Mei mendatang setelah perusahaan KSO menandatangani kontrak pada 7 April lalu dengan badan usaha milik negara PT Amarta Karya untuk durasi pembangunan 3 tahun dengan nilai kontrak sebesar 18 triliun rupiah. Budiman mengklaim sudah ada investor luar negeri diantaranya dari Kanada yang akan mendanai proyek ini. Selain itu, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan calon investor dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan Cina Taipei. Karena ini bukan proyek APBN, ini proyek swasta. Jadi pemerintahan siapapun insya Allah kita tetap bertahan. Ini adalah proyek untuk negara. Ini bukan proyek untuk satu jenis pemerintahan atau partai, tapi adalah proyek untuk kebangsaan, proyek peradaban. Jadi saya punya tim, jika saya tidak selesai, saya yakin ada 2, 3, 4, 5, 6 orang, belasan, puluhan orang yang siap melanjutkan. Kita bicara soal pusat pengembangan teknologi ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan internet, dengan sinyal internet. Tapi Anda bisa lihat di ponsel yang saya pegang saat ini, saya tidak memiliki sinyal internet sama sekali. Apa rencana Anda untuk? Kita sudah diskusi dengan satu BUMN untuk piloting 5G di sini. Kita sudah ada untuk melakukan piloting 5G di sini dan kita akan coba kerjakan nanti untuk sinyal tidak 888 hektar, tapi beberapa hektar akan kita pakai untuk sinyal untuk 5G.
Rencana ini ditanggapi positif oleh ilmuwan Indonesia di Inggris, Bagus Mulyadi, meski dengan beberapa hal yang harus digarisbawahi. Pusat unggulan riset itu sangat penting sekali supaya doktor-doktor yang lulusan Amerika itu yang didanai oleh pemerintah Indonesia lewat LPDP, BPPLN, itu bisa pulang ke Indonesia mikirin riset aja, gitu. Dia pulang ke Indonesia mikirin riset, ada tempatnya kan. Jadi di pusat unggulan riset itu dia bikin riset, dia nggak mikirin birokrasi dan lain sebagainya. Lalu ada investor di situ yang akan menangkap idenya, seperti itu. Nah kalau misalnya di Inggris tadi saya bilang, industri itu ngikutin universitas, karena riset di universitas itu lebih tinggi dari yang dibutuhkan di pasar. Jadi dia ngikutin apa yang bisa saya tangkap, saya komersialisasi. Di sini bersilangan tuh. Jadi mudah-mudahan ini jadi katalis, tapi ke depan harus memiliki bentuk yang jelas. Universitas terdekat dari Bukit Algoritma berjarak 50 km. Namun Budiman Sujatmiko mengklaim pihaknya sudah bersepakat dengan 3 universitas, yakni Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pajajaran untuk membangun pusat riset di calon Silicon Valley-nya Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.